I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whispers of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. 'Cause you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Love so undeniable, I can hardly speak. Peace so unexplainable, I can hardly breathe as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love, love, love. Shalom, jemaat GKMI Anugerah. Selamat hari Minggu. Bertemu lagi di rumah aja. Kita akan memulai ibadah online. Doa kami agar semua jemaat yang dikasihi Tuhan sehat selalu dan dinaungi oleh kasih setia Allah dan anugerah Allah di masa ini. Mari kita beribadah dengan mempersiapkan diri dan hati bersama keluarga. Berdoa bersama sebelum ibadah dipimpin salah satu anggota keluarga. Fokus saat berdoa dan pemberitaan firman Tuhan berlangsung. Bahkan saudara bisa saling mendiskusikan firman Tuhan bersama keluarga. Sesuai ibadah agar semakin dekat dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Fokuskan diri kita saat ibadah online dengan tidak melakukan kegiatan apapun.
Serta jangan buru-buru langsung dimatikan siaran ibadah online-nya setelah firman Tuhan. Karena masih ada pujian, doa, dan warta jemaat di akhir rangkaian ibadah online kita. Mari terus saling mendukung agar lebih intim bersekutu. Semoga kita segera bertemu kembali dalam keadaan sehat saat keadaan sudah memungkinkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang saat ini mempersiapkan diri untuk beribadah online di rumah kita masing-masing. Saya percaya bahwa kita tetap di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Maka dari itu Bapak Ibu yang terkasih, tidak ada alasan untuk kita tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita membawa hati kita yang terbaik untuk datang di hadirat Tuhan, memberikan pujian dan penyembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kalau kami ada sampai saat ini, semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk membawa pujian dan penyembahan kami yang terbaik kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita katakan bersama, amin. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus ku menyembah-Mu. Mari bersama-sama katakan, pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus ku syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Menyembah-Mu, Yesus ku menyembah-Mu. Sekali lagi mari kita katakan, syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, Yesus ku menyembah-Mu. Kau sungguh ajaib bagi setiap kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Yesus, kemuliaan-Mu memulihkan hati kami. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati kami Tuhan, berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu, Yesus,
akan kehadiran-Mu Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Mari kita katakan, Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bersama-sama bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengarahkan hati kita untuk kita bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Dengan meyakini bahwasanya pertolongan ibadah kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi landasan bagi ibadah kita pada pagi hari ini. Terambil dari kitab Mazmur, nomornya yang ke-90, ayatnya yang ke-12, demikian puji firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Mari jemaat Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita bersuka cita pada pagi hari ini. Karena Tuhan Yesus telah baik bagi kehidupan kita, amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan, bahwa kasih setia-Mu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, amin. Haleluya. Hatiku percaya Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, ku mau bersyukur Tuhan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Amin Tuhan, bahwa kasih setiamu tidak pernah pergi darimu. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita tiba akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita meminta hikmat kepada Tuhan. Biarlah kita bisa menghitung hari-hari kita bersama dengan Tuhan, agar kehendak Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Ajar kami Bapa untuk menghitung hari-hari bersamamu. Haleluya Yesus. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari kita katakan bersama. Amin. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya, bersyukur padamu. Saya rindu kaum pria atau bapak menyanyikan pujian ini. Ajar kami Mari kita para wanita berdoa di hadapan Tuhan. menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Mari kita setiap wanita menyanyikan pujian ini. Kaum pria berdoa di hadapan Tuhan. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu Tuhan, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari kita sama-sama katakan, mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah
Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk kita bersama belajar akan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur karena sekali lagi Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama beribadah. Dan lewat peribadatan ini Tuhan sekali lagi menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Firman yang ketika kami baca, kami renungkan dan akan kami lakukan, itulah yang akan mengubah kehidupan kami. Dan itulah cara kami memuliakan Engkau atas seluruh hidup kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mengajak setiap jemaat untuk bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus pasal 5, ayatnya yang ke-15 sampai 21. Efesus pasal 5, ayatnya yang ke-15 sampai 21, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Selama 1 bulan ini pelayanan mimbar di gereja kita membahas tentang spiritualitas yang sehat. Spiritualitas yang sehat terjadi tak kala setiap kita adalah pribadi-pribadi yang pertama. Kita teduh di dalam kalam. Yang artinya secara intensional, secara sengaja, secara sadar, kita membaca, kita merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, spiritualitas yang sehat juga terjadi tak kala kita senantiasa memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kita senantiasa memuji Tuhan atas segala karyanya dalam hidup kita. Pemeliharaannya, anugerahnya, kebaikan-kebaikannya, berkat-berkatnya, senantiasa mendorong kita memuji Dia. Dan selalu ada alasan untuk memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, berkenaan dengan memberi. Hati kita selalu digerakkan, turut ambil bagian di dalam pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Apa yang kita terima dari Kristus mendorong kita untuk melakukan panggilan menjadi berkat bagi sesama dan juga melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Panggilan untuk bersaat teduh, kerinduan untuk terus memuji Tuhan, semangat untuk memberi, akan dapat kita kerjakan dengan baik tak kala kita memahami bagian terakhir dari rangkaian seri khotbah tentang spiritualitas yang sehat, yaitu bicara tentang waktu. Saya akan menampilkan sebuah gambar bagi Bapak Ibu sekalian. Di gambar ini Bapak Ibu ada angka 24, ada angka 7, dan angka 365. Gambar ini ingin menjelaskan inilah durasi waktu di dalam kehidupan kita. Ada 24 jam sehari, ada 7 hari dalam 1 minggu,
Dan ada 365 hari di dalam 1 tahun. Setiap kita punya jatah waktu yang sama. Setiap kita diberikan bagian yang sama oleh Tuhan. Namun demikian Bapak Ibu, dalam prakteknya ternyata muncul persoalan. Persoalan muncul tak kalah berhubungan dengan waktu ini. Ada orang yang mengatakan bahwa saya merasa kurang waktu. Saya merasa waktu saya tidak cukup. Mengapa? Karena bisa jadi hidup kita ini dipenuhi dengan begitu banyak kesibukan. Dari buka mata sampai tutup mata, kita muter terus. Melakukan ini, melakukan itu, bekerja ini, bekerja itu, nggak ada henti-hentinya. Sedemikian sibuknya, sampai-sampai untuk membangun sebuah spiritual, kita berkata, waduh nggak sempat, waduh nggak ada waktu. Dan celakanya mungkin ada yang berkata, juga buat apa? Ini persoalan yang pertama. Tapi juga muncul persoalan yang kedua Bapak Ibu. Persoalan yang berkenaan dengan waktu ini, ada yang merasa kebanyakan waktu, kelebihan waktu. Orang semacam ini dia berkata, dia punya waktu tapi dia tidak tahu harus ngapain. Sehingga banyak waktunya dipakai untuk melakukan hal-hal yang tidak jelas. Makanya hari ini kita seringkali mendengar ada istilah kaum rebahan atau kaum tidur-tiduran yang seringkali ingin menunjukkan bahwa inilah model orang yang mungkin kebanyakan waktu. Dia punya waktu tapi dia tidak tahu harus ngapain. Bapak Ibu, jadi tidak ada waktu atau saya nggak tahu harus ngapain adalah sebuah persoalan yang serius. Waktu bukan hanya ditunggu kapan habisnya. Atau mungkin kita berkata, lihat dulu, nanti dulu, apakah ada waktu atau tidak. Sebab semuanya berkaitan erat dengan bagaimana kita menggunakannya dalam upaya untuk kita membangun sebuah kehidupan spiritual yang sehat sebagai murid Kristus. Ada ungkapan yang berkata demikian Bapak Ibu. Ungkapan ini ingin mengatakan bahwa waktu itu adalah pemberian Tuhan. Dan apa yang kita lakukan dengan waktu itu adalah pemberian kita kepada Tuhan. Ungkapan ini sebetulnya mengingatkan kepada kita untuk menggunakan setiap waktu dalam hidup kita dengan penuh tanggung jawab. Sebagaimana apa yang diajarkan Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Kepada jemaat yang ada di Efesus, Paulus memberikan sebuah perspektif bagaimana kita menggunakan waktu-waktu di dalam kehidupan kita. Agar setiap waktu yang kita gunakan adalah bentuk pertanggungjawaban hidup kita di hadapan Tuhan sebagai orang percaya. Perspektif yang dimaksud Paulus adalah tentang waktu adalah bahwa waktu adalah kesempatan untuk menjalani kehidupan yang terus-menerus diperbaharui di dalam Kristus. Sekali lagi, waktu adalah kesempatan untuk menjalani kehidupan yang terus-menerus diperbaharui di dalam Kristus. Saya mencoba mengkontraskan dengan bagaimana dunia memandang tentang waktu. Dunia mengatakan bahwa time is money. Waktu adalah cuan. Waktu adalah untuk kita menghasilkan sebanyak mungkin keuntungan. Tetapi di dalam hidup kita sebagai orang percaya, waktu adalah kesempatan. Kesempatan untuk menjalani kehidupan yang terus-menerus diperbaharui di dalam Kristus. Perhatikan Bapak Ibu, bahwa nasihat untuk menggunakan waktu ada di dalam konteks hidup sebagai anak-anak terang. Sebagai anak terang kita dipanggil untuk menggunakan waktu yang ada untuk menjalani kehidupan baru di dalam Kristus yang sudah beranugerah di dalam hidup kita.
Tema anugerah ini menjadi satu tema yang cukup menonjol di tengah-tengah surat Efesus. Bapak Ibu tentu tahu satu bagian yang sangat kita kenal di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai dengan 10 berbicara tentang anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Dan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah itu, ada sebuah kehidupan baru yang harus kita jalani. Persoalannya adalah kehidupan baru seperti apa yang dimaksud. Paulus menjelaskan hidup yang dimaksud adalah hidup sebagai orang yang arif, bukan orang bebal. Hidup sebagai orang berhikmat, bukan orang yang sembrono. Lebih lanjut, di sana juga dijelaskan bagaimana kehidupan orang arif dan orang yang bebal ini dirinci di dalam ayat-ayat sebelumnya. Orang yang arif adalah orang yang hidupnya menuruti Tuhan. Orang yang hidupnya penuh kasih. Orang yang hidupnya dipersembahkan, atau dengan kata lain melayani Tuhan, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Tetapi sebaliknya, orang yang bebal adalah orang yang menggunakan waktunya untuk berbagai-bagai macam kecemaran, keserakahan, percabulan, baik verbal maupun non-verbal, dan mereka yang gampang galau dengan berbagai macam pengajaran yang mempesona sehingga membuat mereka beralih daripada Kristus. Melalui bagian ini Paulus dengan jelas menunjukkan kepada setiap kita bahwa tujuan Tuhan atas penggunaan waktu dalam hidup kita adalah untuk pembaharuan di dalam hidup kita. Kita tahu bahwa anugerah Kristus adalah titik awal yang menjadikan kita sekalian orang percaya. Dan anugerah itu pula lah yang di dalam proses selanjutnya menolong kita untuk mengalami perubahan demi perubahan di dalam hidup kita. Ada sebuah kalimat psikologis yang berkata, life begin at 40. Kalimat ini hendak mengatakan bahwa di usia 40 tahun, orang dianggap sudah matang. Karena mereka dianggap sudah cukup kuat, karena telah merasakan berbagai-bagai macam pahit getirnya kehidupan ini. Orang dianggap dewasa. Orang dianggap bisa melakukan segalanya. Tapi celakanya, di usia ini pula lah seringkali orang merasa nggak perlu lagi untuk belajar. Tahun ini saya berumur 40 tahun. Namun tak kala saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya merasa bahwa ungkapan ini tidaklah tepat. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab ukuran kedewasaan kita bukanlah saya di umur berapa. Tetapi sebagai anak Tuhan, ukuran kedewasaan kita adalah tak kala kita menyadari betapa besarnya anugerah Tuhan itu di dalam hidup kita, yang kemudian anugerah itu membawa pembaharuan di dalam hidup kita. Detik demi detik, jam tiap jam, minggu tiap minggu, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun. Dan untuk itu, kita harus bersedia untuk dibentuk oleh Kristus. Menjadi orang Kristen bukan bicara seberapa lama, tetapi seberapa banyak yang Tuhan izinkan untuk mengubah hidup kita. Seberapa banyak kita izinkan Tuhan mengubah kehidupan kita. Tuhan memberi waktu bagi kita. Dan di dalam waktu itu, kita izinkan Dia mengubah hidup kita hari lepas hari. Lebih lanjut Paulus menjelaskan mengapa waktu yang Tuhan berikan ini erat kaitannya dengan bagaimana kita menjalani kehidupan baru di dalam Kristus. Ayatnya yang ke-16 memberikan dua jawaban. Jawaban yang pertama adalah karena waktu ini adalah kairos kita. Waktu ini adalah kesempatan kita.
Dalam terjemahan lain di sana dikatakan waktu ini adalah penebusan. Yang artinya apa? Dulu kita belum kenal Kristus. Dulu kita belum percaya kepada Kristus. Kita bebas menjadi orang yang hidup kita bebal, hidup kita sembrono. Kita melakukannya karena dosa membelenggu kita. Dan dengan itu semua kita gunakan waktu-waktu kita untuk melayani dosa. Namun kini setelah kita kenal Kristus, Dia sudah membebaskan kita dari dosa. Kita dilepaskan dari belenggu dosa. Sehingga yang namanya kebebalan, sehingga yang namanya kesembronoan itu, kini digantikan oleh Kristus menjadi sebuah kesempatan untuk kita hidup melayani Dia. Untuk kita mengisinya dengan kearifan dan kebijaksanaan di dalam Tuhan. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah karena waktu kita ini sangat terbatas, Bapak Ibu. Sekaligus hari-hari kita dipenuhi dengan hal-hal yang jahat. Apa yang dikatakan Paulus ini merujuk kepada keadaan di sekitar kita yang begitu dengan mudah mempengaruhi kehidupan kita. Begitu banyak pengaruh jahat yang dapat menjerumuskan kita. Tak kala kita mengambil keputusan, tak kala kita bisa jadi melakukan kebodohan-kebodohan yang di kemudian hari dapat kita sesali. Alasan-alasan ini harus menjadi sebuah perhatian serius tak kala kita menghidupi waktu-waktu di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang menjadi kerinduan Tuhan, tak kala kita menjadi anak-anak terang yang mempermuliakan Dia, itu menjadi sebuah kenyataan yang boleh kita alami di dalam kehidupan kita. Lalu mungkin kita bertanya, prakteknya gimana Pak? Di ayat yang ke-17 sampai 21, Paulus memberikan penerapan praktis bagaimana kita menggunakan waktu-waktu di dalam kehidupan kita. Secara sederhana saya mau katakan Paulus mengajarkan kita untuk menggunakan waktu dengan memakainya untuk belajar mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tak kala Paulus menyampaikan hal ini, dia menggunakan kata yang mungkin bagi saya itu tidak enak. Namun itulah kenyataan yang seringkali terjadi. Di ayatnya yang ke-17 di sana dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh. Bapak Ibu, tidak ada orang yang mau dikatakan bodoh. Namun dalam kenyataannya seringkali terjadi demikian. Banyak orang bodoh karena mereka lamban untuk mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan maksud, apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan mereka. Mereka bodoh karena hidupnya dikuasai oleh hawa nafsu. Sama seperti orang yang mabuk. Dia mabuk karena dikuasai oleh anggur. Demikian juga orang yang bodoh. Orang yang tidak ngerti, orang yang tidak tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan maksud. Karena hidupnya dipenuhi dengan hawa nafsu. Oleh sebab itu Paulus mengajak kita untuk kita mengerti dan memahami akan kehendak Tuhan. Tak kala hidup kita ini dipenuhi dengan roh. Apa artinya hidup dipenuhi dengan roh? Hidup dipenuhi dengan roh berarti kita memberi diri kita untuk dipimpin, untuk dikuasai, untuk ditegur, untuk dihibur oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Kita harus mengizinkan Roh Kudus mengarahkan kita dalam menjalani waktu demi waktu, hari demi hari, di dalam setiap aspek kehidupan kita, supaya kita mengerti tentang apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Di bagian selanjutnya kemudian Paulus merinci apa saja yang menjadi kerinduan Kristus untuk terjadi di dalam kehidupan kita, terjadi di dalam hari-hari kita. Dalam kaitan secara personal atau kehidupan pribadi, dia rindu kehidupan pribadi kita dipenuhi dengan kehidupan yang penuh syukur, penuh pujian, penuh dengan kerendahan hati. Lalu kemudian di bagian selanjutnya berkenaan dengan keluarga, Kristus rindu agar kita menjalani akan waktu-waktu bersama dengan keluarga kita
dengan kita menjalani panggilan kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagaimana apa yang Kristus rindukan. Di ayatnya yang ke-22 sampai dengan pasal 6 ayatnya yang ke-4. Di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, ada begitu banyak aspek-aspek di dalam kehidupan kita yang Tuhan rindukan supaya kita mengizinkan Roh Kudus dan firman-Nya untuk terus menguasai kita, untuk terus memimpin kita, sebab dengan demikian kita akan dapat mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dapat kita praktekkan dari bagian firman Tuhan ini bagi kehidupan kita? Saya membagikan sebuah gambar tentang apa yang dikerjakan oleh rekan kami. Bapak Ibu, ini adalah foto rekan kami. Dia bernama David Simatupang. Dia adalah seorang guru olahraga. Kami cukup dekat seperti itu. Setelah menikah, dia kontrak sebuah rumah gitu ya. Dan di rumah di mana mereka tinggal, dia membuka les basket gratis bagi anak-anak yang di sekitar kompleks. Dia bercerita bahwa di awal-awal dia melakukan hal ini tidak terlalu banyak responnya. Tetapi hal itu tidak membuat dia menyerah. Dia berdoa kepada Tuhan, dia memohon supaya dia dapat melayani Tuhan dengan apa yang dia punya, dengan waktu yang dia percaya, yang Tuhan percayakan kepada dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dia mengatakan bahwa dia melakukan ini karena dia ingin menghargai hidup dan waktu yang Tuhan berikan kepada dirinya. Dia rindu untuk menjadi berkat dan sukacita bagi sesama. Dan itu dia lakukan dengan dia memperkenalkan atau mengajarkan olahraga basket, khususnya kepada anak-anak yang kurang mampu. Anak-anak yang dia sebut sebagai prasejahtera, yang dia juga berkata, dulu saya juga mengalami hal yang sama. Perkenalkan basket sebagai sebuah olahraga, sekaligus juga sebagai sebuah kesempatan untuk dia memakai waktu yang Tuhan percayakan untuk melayani sesama dan melayani Tuhan. Bapak Ibu, dengan segala keterbatasan, dia melakukannya. Dan dia akan terus melakukannya. Saya yakin dan percaya panggilan ini juga yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Kita dipercayakan waktu oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita gunakan dengan mengizinkan Tuhan untuk membentuk hidup kita dalam waktu-waktu yang kita jalani bagi dan untuk kemuliaan-Nya. Mengizinkan Tuhan memproses hidup kita. Mengizinkan Tuhan memakai waktu kita untuk kita melayani Dia. Dan pada akhirnya melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Cuman yang terkasih di dalam Tuhan, Kristus menebus setiap orang yang percaya kepadanya dengan cara yang sangat radikal. Dia adalah Allah yang kekal. Allah yang tidak dibatasi oleh waktu. Namun demikian dia rela datang menebus waktu, bahkan dibatasi oleh waktu. Di usianya sekitar 33 tahun, karyanya yang teragung bagi kebutuhan terbesar hidup manusia, yaitu penebusan dosa, selesai dikerjakannya di atas kayu salib. Tidak berhenti di situ. Dia juga bangkit untuk menyatakan, untuk memberikan kemenangan dan pengharapan atas hidup orang yang setia percaya kepada Dia. Dia melakukannya karena dia mengasihi Bapak Ibu dan saya. Dan dia juga memanggil kita untuk percaya kepadanya untuk satu kehidupan baru di dalam Dia. Oleh sebab itu saya mengajak setiap kita meresponi akan anugerah Tuhan ini. Dengan setiap kita menggunakan waktu yang ada dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan.
Melihat waktu sebagai sebuah kesempatan untuk Tuhan terus-menerus memperbaharui hidup kita. Di dalam setiap aspek di dalam hidup kita. Agar kiranya namanya ditinggikan, agar kiranya namanya dipermuliakan. Mengizinkan Tuhan memakai waktu-waktu di dalam hidup kita untuk kita melayani Dia. Menjadi berkat bagi sesama dan melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, waktu, apakah hanya kita tunggu? Apakah hanya kita lihat? Tidak. Waktu adalah kesempatan untuk kita mengizinkan Tuhan memperbaharui hidup kita. Dan melaluinya nama Tuhan ditinggikan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Kami memohon ampun jikalau selama ini kami menggunakan waktu yang ada di dalam kehidupan kami dengan cara yang sia-sia, dengan kebodohan-kebodohan kami, dengan kebebalan-kebebalan kami. Tetapi melalui firman-Mu ini kami ditegur, sekaligus juga kami diberikan arahan untuk kami melihat waktu yang Tuhan berikan bagi setiap kami adalah sebuah kesempatan untuk terus-menerus mengizinkan Tuhan memperbaharui hidup kami di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Agar nyata melalui kehidupan kami dikenal sebagai anak-anak terang. Agar nyata melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat GKMI Anugerah. Di dalam pergumulan hidup mereka hari lepas hari. Biarlah mereka menjadi orang-orang yang terus memberi diri, dipimpin oleh Roh Tuhan untuk menggunakan setiap waktu yang ada. Dan melalui apa yang mereka kerjakan dan mereka lakukan, mereka boleh dibawa untuk makin mengenal Engkau, sekaligus juga menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka tinggal, dimanapun mereka hidup. Terpujilah Engkau Tuhan, kami telah mendengarkan akan firman-Mu, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya percaya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita nyanyikan pujian yang sungguh indah, bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk kita melayani Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan selama hidup kita. Haleluya. Amin Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Amin. Waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan,
Mari bersama-sama kita mengambil waktu untuk kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami menaikkan permohonan-permohonan kami, khususnya bagi jemaat kami yang sedang berjuang di tengah-tengah kelemahan fisik mereka. Kami teringat mereka, dan juga kami berdoa bagi para orang tua di gereja kami. Kiranya di tengah-tengah usia mereka yang lanjut, pergumulan kesehatan yang mereka hadapi, kiranya Tuhan Kau terus menolong, memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami terus berdoa mengingat untuk jemaat kami, di dalam pekerjaan, di dalam setiap usaha yang mereka kerjakan, khususnya di tengah-tengah masa pandemi ini, biarlah Engkau pun juga memberkati mereka. Relasi-relasi, baik orang tua dengan anak, di tengah-tengah masa pandemi ini juga, biarlah mereka pun juga boleh makin kuat di dalam kehidupan keluarga mereka. Menjadikan pengalaman iman untuk bersama-sama mereka lewati, untuk mereka melihat segala tangan Tuhan yang tidak kelihatan, yang tidak henti-hentinya menyertai dan memberkati setiap mereka. Ya Tuhan, kami juga tetap bersama-sama berdoa, secara khusus bagi jemaat kami yang berulang tahun pernikahan di dalam bulan ini. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Ferianto dan Ibu Luciana. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Yeskiel Teva dan Ibu Siti Anjar. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Nyau Sebun dan Ibu Vivian. Berdoa untuk keluarga Bapak Edi Gunawan dan Ibu Tina. Untuk keluarga Bapak Kevin Christian dan Ibu Juanita Budi. Berdoa untuk keluarga Bapak Riyandi dan juga Ibu Elia. Keluarga Bapak Edwin Franky dan Ibu Yunia. Dan keluarga Bapak Cleven dan juga Ibu Grace. Kami berdoa ya Bapak, kami mengucap syukur karena Tuhan menambahkan 1 tahun usia pernikahan di dalam kehidupan mereka. Biarlah cinta kasih daripada Tuhan terus mengikat mereka, bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, mengasihi satu dengan yang lain, menerima sebagaimana Kristus menerima setiap mereka, mengasihi dan membesarkan menjadi teladan iman bagi anak keturunan mereka, dan juga untuk setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga ini. Di dalam kasih dan anugerah Tuhan kami terus meminta kekuatan dan pertolongan, agar mereka dimampukan untuk dapat dan sanggup untuk melewatinya. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami bagi keluarga-keluarga yang berulang tahun pernikahan dalam bulan ini. Dan pada akhirnya kami juga bersama-sama berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tak kala kami bersama-sama memasuki akan era kenormalan yang baru, ada begitu banyak penyesuaian-penyesuaian yang harus kami lakukan. Ada banyak tantangan-tantangan yang harus kami hadapi bersama. Biarlah kami bergandengan tangan sebagai bangsa untuk bisa melewati akan kenormalan baru ini dengan pertolongan daripada Tuhan. Kita terus berdoa bagi para pemimpin kami, para pengambil kebijakan, supaya mereka dimampukan oleh Tuhan, dikasih hikmat oleh Tuhan untuk dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik di dalam upaya untuk meminimalkan dampak daripada pandemi virus corona di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, inilah doa kami, ya Tuhan, inilah permohonan kami. Semuanya kami naikkan di atas satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat sekalian untuk bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri akan ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini sampai Kristus datang yang kedua kali. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya
badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus gunung batu di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus gunung batu di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Tempat berlindung yang teduh. Tempat berlindung yang teduh. Tempat berlindung yang teduh.